Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dan hari ini saya sedang berkunjung di sebuah pusaka yang sangat berarti dan sangat berharga bagi masyarakat Aceh. Dan itu pusaka almarhum Bapak Ali Azmi. Dan sekarang saya sedang bersama anak beliau. Boleh diperkenalkan Pak, siapa namanya? Dharma Ali Hasmi, putra kedua dari Bapak Ali Hasmi. Dan beliau adalah putra kedua dari almarhum Bapak Ali Azmi, Pak. Ya. Pak, boleh diceritakan Pak kepada teman-teman yang pemuda Aceh ataupun yang seluruh masyarakat Indonesia supaya tahu siapakah beliau, dan boleh diceritakan bagaimana riwayat hidup beliau semasa hidup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sangat tertarik wawancara kali ini karena ini adalah menyangkut anak-anak muda yang saya namakan milenialnya Aceh. Luar biasa. Karena beliau, Pak Ali Azmi dulu saat milenial, umur 20-25 tahun juga sudah berjuang. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah termasuk salah satu komandan dalam divisi Rencong. Divisi Rencong adalah salah satu cikal bakal adalah TNI di Aceh bersama dua divisi lainnya, divisi Tengku Cik di Tiro dan divisi Payabaku. Jadi Pak Ali Azmi ini adalah luar biasa kalau saya lihat, multi profesi. Dalam hal politik, beliau pernah menjadi gubernur 2 periode, tahun 57 sampai tahun 64. Pensiun dari gubernur, beliau adalah diangkat menjadi pegawai tinggi di berarti Bapak Ali Azmi ini Gubernur Aceh, Pak? Gubernur Aceh. Gubernur Aceh yang keberapa? Gubernur Aceh kalau dari daerah istimewa Aceh, gubernur yang pertama. Sebelumnya ada gubernur militer. Gubernur militer adalah Abu Bre. Ada residen Aceh, belum gubernur. Nah, kira-kira demikian. Dan perlu kalian tahu bahwa Bapak Ali Azmi ini adalah gubernur pertama Aceh, daerah istimewa Aceh, Pak. Kemudian, Pak? Kemudian yang perlu saya catat, yang sangat tertarik barangkali untuk anak-anak muda yang milenial seperti kalian semua, Pak Ali Azmi adalah pendiri dari kota Kopelma, kota pelajar dan mahasiswa Darussalam. Di situ ada dua universitas yang sangat terkenal. Yang pertama adalah IAIN Aramiri, sekarang UIN, Pak. Ya. Satu lagi adalah Universitas Syah Kuala. Jadi beliau adalah pendiri dan penggagasnya bersama Pak Syamon Gahlu, waktu itu adalah Panglima Aceh. Nah, baru-baru ini saya bersama keluarga diundang oleh Rektor Unsiah untuk menobatkan beliau sebagai pendiri Universitas Syah Kuala. Jadi ini masa pendidikan. Beliau pernah menerima gelar adalah Bapak Pendidikan Aceh sekitar tahun 50-60-an. Berarti beliau sangat hebat, Pak. Sangat hebat. Pak. Kaitannya pendidikan ini saya kaitkan dengan Pak Ali Azmi ini adalah pernah menulis lebih kurang 45 sampai 50 judul buku. Wow. Mungkin lebih. Ya. Di luar artinya tulisan-tulisan lainnya. Ini buku ini saking diminati dulu pernah dicetak di Tamadun, PT Bulan Bintang, Jakarta. Jadi salah satu karya Bapak Ali Azmi, karya sastra Rubai Hamzah Fansuri, diminati sekali oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan masyarakat Malaysia. Sehingga saya baru pulang dari Malaysia bersama rombongan keluarga untuk membuat MOU dengan pemerintah Malaysia tersebut. Cetak ulang. Tujuannya buat apa, Pak? MOU dengan Malaysia tujuannya apa? Adalah untuk mencetak ulang buku ini karena dulu pernah cetak. Tapi Dewan Bahasa Malaysia juga tertarik banyak sekali buku lainnya. Kita tunggu saja nanti kapan dicetak ulangnya. Nah, saya kira inilah pengalaman beliau dalam hal pendidikan, dalam hal karya sastra. Tidak lupa saya ceritakan beliau juga seorang budayawan. Beliau dulu pernah memimpin, pernah mendirikan
LAKA. LAKA itu Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, yang sekarang namanya Majelis Adat Kebudayaan Aceh. Ya. Itu tahun berapa beliau mendirikan, Pak? Sekitar tahun ya mungkin ya sekitar antara 70 ke atas lah. 70 ke atas. Dan beliau pernah melantik ketua-ketua LAKA di luar Aceh. Ketua LAKA DKI. Saya termasuk adalah salah satu pengurus. Ketua LAKA di Palembang, ketua LAKA di Riau, ketua LAKA di Semarang, ketua LAKA di Surabaya, dan sebagainya. Itu pengalaman dalam hal kebudayaan. Nah, satu lagi pengalaman beliau yang sangat tertarik saya ya. Politik tadi. Beliau tidak pernah terlepas dari politik. Jadi politik beliau adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Aceh dan juga mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi beliau sering hadir untuk seminar-seminar di Malaysia dan sebagainya. Tidak lupa beliau akhirnya bercita-cita untuk mengembangkan daerah Aceh. Itulah politik beliau yang paling saya senangi. Saya kira ada lagi pertanyaan? Ini betul, saya membaca di berita bahwa pusaka ini bekas rumah beliau, betul nggak? Ya. Rumah. Jadi pusaka ini sebelum jauh beliau meninggal, Ya. sudah mewakafkan pusaka ini untuk dikelola oleh satu yayasan, Yayasan Pendidikan Asih, yang sekarang kami kelola putra-putranya. Tapi tujuannya adalah isi atau aset dari pusaka ini dan juga ada museum adalah untuk masyarakat. Jadi makanya saya lihat masyarakat Aceh terutama adalah anak-anak adik-adik kita dalam hal ini mungkin sarjana S1 meramaikan pusaka ini. Begini. Ya. Kenapa Bapak menyarankan untuk meramaikan datang ke pusaka Ali Azim ini, Pak? Alasannya kenapa, Pak? Ya. Waktu itu saya awal tsunami datang ke Aceh, saya melihat ada satu badan yang mengelola buku-buku arsip-arsip Aceh ini, itu yang terletak di samping SMA 1. Oh, yang dekat Blampadang, Pak? Ya. Itu punya aset dari pemerintah daerah. Habis diobrak-abrik oleh tsunami. Tidak ada satupun aset yang tertinggal, hanya beberapa barangkali, mungkin 10-20%. Yang sekarang adalah di museum atau di mana. Itu sangat sayang. Nah, penggantinya saya lihat sekarang oleh masyarakat boleh datang kemari, karena sekarang apa yang ada di sana pasti ada di sini. Ada di sini. Ini sisanya. Jadi ini koleksi pribadi kami. Nah, di sana koleksi negara, koleksi daerah. Makanya saya lihat penting. Bolehlah semua adik-adik kembali. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang menyusul skripsi dan bisa datang kemari ke pusaka Ali Azmi, Pak. Karena di sini menurut beliau anak almarhum Bapak Ali Azmi bahwa di sini bukunya sangat lengkap. Dan di sini bukunya ada tentang Aceh, ada tentang umum, banyak buku-buku yang di pusaka Ali Azmi ini. Beliau ini asli orang Aceh mana, Pak? Beliau orang Aceh Besar. Beliau asli orang Aceh Besar, Kecamatan Montasi. Wah, ini masyarakat Aceh Besar harus bangga dengan Bapak Ali Azmi, karena Bapak bisa bilang Bapak pembangunan, Bapak pendidikan, dan untuk pemuda-pemudi Aceh Besar kalian harus semangat ya, Pak. Harus semangat seperti beliau membangun daerah. Dan mungkin pemuda Aceh tidak tahu di mana lokasinya, boleh dibilang, Pak, di mana lokasi Kakak Ali Azmi ini? Saya kira yang lebih menarik lagi kalau saya minta yang tua saya ini untuk sedikit menambahkan saya, barangkali sedikit saja tidak apa-apa. Tentunya lokasi ada dan hal pribadi beliau yang menarik. Sedikit saja. Bapak anak berapa di dalam rumah? Saya anak pertama. Ini anak pertama almarhum Bapak Ali Azmi. Pak, boleh dikasih tahu, Pak, pusaka Bapak almarhum Ali Azmi ini lokasinya di mana? Karena saya yakin nih 85% pemuda Aceh tidak tahu lokasi makam pusaka Ali Azmi. Lokasi ini bertempat di Jalan Sudirman. Jalan Sudirman, Banda Aceh.
Kalau dulu nomor 20 ya, sekarang mungkin sudah agak berubah sih gitu. Tapi bisa dicari saja di Google, ada Pustaka Ali Hazmi Jalan Sudirman Banda Aceh. Jadi mudah kok nyarinya itu karena di jalan besar ya. Ini memang sudah diceritakan dulu, ini adalah diwakafkan oleh ayah Anda untuk rakyat Aceh, untuk masyarakat siapapun boleh berkunjung kemari. Dan memang selama ini banyak dimanfaatkan untuk mahasiswa atau umum. Tapi mahasiswa banyak sekali yang mereka untuk membuat makalah atau tesis mereka kemari Pak, cari bahan. Kemari mereka cari bahan. Selama ini ya cukup banyak yang sudah lulus dengan baik dengan bahan-bahan dari sini. Mereka kebanyakan dari universitas-universitas, dari UIN, atau Unsyah, atau universitas lain-lain yang Muhammadiyah dan sebagainya yang ada di Banda Aceh dan juga di Aceh pada umumnya ya. Mereka merasa bahwa sangat terbantu dengan adanya perpustakaan di sini. Mereka banyak dapat bahan. Pak, boleh kasih tahu Pak, ini tahun berapa pusaka Bapak Ali Hazmi ini dioperasikan? Ya, Januari tahun 1921. Menurut saya pusaka Bapak Ali Hazmi ini bisa dijadikan sebagai tempat objek wisata ya sebenarnya. Dan Betul. ini menurut saya, ini saya menyarankan ide saya kepada pemerintah Aceh. Alangkah indahnya pustaka almarhum Bapak Ali Hazmi ini dijadikan sebagai objek wisata. Kenapa saya katakan demikian? Karena di pustaka Bapak Ali Hazmi ini sangat lengkap buku-bukunya dan juga kita bisa mengetahui siapakah beliau. Dan banyak sejarah Aceh ada di pustaka almarhum Bapak Ali Hazmi. Dan itu saran saya, alangkah banyak kalau memang pemerintah menerima, sangat bagus. Dan itu kita kembali lagi ke pemerintah. Dan ini juga bisa mendukungkan, ini juga sebagai aset Provinsi Aceh. Dan Pak, ada yang mau disampaikan untuk pemuda-pemuda Aceh Pak? Memang kelihatannya pemuda-pemuda Aceh yang terutama yang grup milenial istilahnya sekarang, mereka agak sedikit mengetahui mengenai sejarah yang lalu ya. Maka saya mengharapkan juga mereka dapat mengunjungi kemari, mempelajari di sini, dapat melihat bagaimana biografi ayahanda saya Ali Hazmi dan juga biografi pemimpin Aceh yang lain ya. Saya kira terima kasih atas kunjungan pada hari ini. Terima kasih juga Pak atas informasinya tentang Bapak Ali Hazmi Pak. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat Aceh umumnya, bisa mengetahui siapa Bapak Ali Hazmi ini dan di mana pusaka almarhum Bapak Ali Hazmi.